Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat merasakan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh barakah, yang di dalamnya mengandung sejuta rezeki. Banyak sekali rahasia-rahasia bulan Ramadan yang ulama tulis di dalam kitab, yang semuanya itu dapat kita raih apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tak lupa pula, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang layak, yang dicontoh kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepantasnya untuk generasi-generasi yang akan datang harus lebih sering kita perkenalkan bahawa sosok yang paling terutama dan yang wajib diikuti adalah Nabi. Harus kita ceritakan bagaimana Nabi kita berjuang, bagaimana Nabi kita menyiarkan agama tanpa kenal waktu, bagaimana Nabi kita bersifat yang sangat berani di medan pertempuran tapi tak pernah membunuh orang, bagaimana Nabi sangat belas kasihan kepada orang walaupun Nabi caci maki di hadapan Nabi. Ini harus kita beri pengetahuan kepada generasi kita yang akan datang, supaya mereka cinta kepada Nabi kita. Kalau sudah mereka cinta, maka mereka senantiasa berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul khutbah kita hari ini yaitu puasa untuk mendapatkan berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, walaupun imannya di dalam hati hanya sedikit, Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau merasa ada imannya sedikit saja, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada yaumul akhir, maka dari seluruhnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah suruh kepada orang-orang yang beriman? Kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan di atas kamu untuk berpuasa. Imsak, menahan daripada yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa saja, baik yang zahir maupun yang batin, harus kita pelihara, kita jaga. Jangan nanti yang tidak membatalkan puasa kita jaga, tapi yang membatalkan pahala puasa kita langgar. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, hanya menahan lapar dan haus.
ceritakan orang, duduk di sana ceritakan orang, sesuatu yang ada ditambah supaya seorang ini dengan seorang itu berakap. Ini semuanya menggugurkan pahala puasa. Makanya ada di dalam riwayat kitab Sayyidus Salihin mengatakan bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Daripada duduk berumpi menceritakan orang, bagus tidur, lari daripada perbuatan maksiat, riba, nabi tidur di rumah itu dan terbaik. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diwajibkan di atas orang-orang mukmin ini yaitu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan bagi umat-umat yang telah lalu. Sebelum umat-umat Nabi Muhammad diwajibkan juga umat-umat yang lalu untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk meraih gelar titel takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa yang takwa? Ada 4 kriteria kata Imam Al-Rahimahullah. Yang pertama, al-khawf, harus ada muncul dalam diri manusia itu takut kepada Allah. Tahan diri. Kalau kita lihat misteri daripada puasa ini, menahan lapar. Orang takut dengan lapar. Berapa banyak negara-negara itu semuanya menanggulangi kelaparan. Kenapa? Karena takut sekali dengan kelaparan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dia tidak takut dengan lapar. Kenapa? Karena lapar adalah jalan untuk menyendang masuknya setan ke dalam tubuh manusia. Salah satu riyadhah, latihan untuk menendahkan hawa nafsu, Syekh Yazid Al-Bustami mengatakan kepada anak, banyak-banyaklah kamu menahan lapar dan dahaga. Karena kalau kamu banyak makan dan banyak minum, niscaya kamu sedikit beribadah. Karena kalau orang muda kenyang perutnya, apalagi habis makan langsung minum sebanyak-banyaknya, maka datang rasa malas dan ngantuk, dan kepingin selalu tidur saja. Dengan adanya tidur, maka sedikitlah amal kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal 'amalu tanjih, beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan melalui Nabi-Nya. Nabi-Nya menyampaikan risalah kepada sahabat yang menurunkan kepada tabi'in dan terus sampai generasi kita. Maka kita cari ulama-ulama yang utama. Jangan kita cari ulama-ulama yang kedua. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang kedua sikit-sikit menyalahkan orang lain. Tidak benar. Agama Islam itu enak, mudah. Bagaimana cara mengikuti? Salah satunya sekarang sudah ada lembaga MPU di Aceh. Sudah digariskan patokan yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab apa yang boleh dipakai sudah ditentukan, yaitu 4 mazhab. Khusus di Aceh yaitu mazhab Syafi'i. Ikut. Yang di luar itu jangan ikut. Tidak jelas kemana pemasangannya, kita tak tahu. Makanya kadang-kadang tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan hadis-hadis yang kita pelajari. Mereka takwilkan hadis Nabi, makanya tidak cocok amalan mereka dengan amalan Rasulullah SAW.
kalau ada rasa tamak di hati, muncullah sifat kesenangan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini banyak sekali. Makanya gara-gara melihat tetangga yang ada kulkas, susah. Aku tak punya kulkas, bagaimana cara membuat supaya di rumah punya kulkas ada ulat kering, riba, takar. Gara-gara untuk memuaskan nafsu, kawan punya itu aku tak punya, ambil ini walaupun riba ada. Ini membuat manusia tidak olah, tidak menerima apa adanya. Anda kata terima, alhamdulillah ya Allah. Kalau kita syukur, Allah akan tambahkan kehidupan. Syakartum la azidannakum. Kalau Allah bersyukur kepada Tuhan, akan tambah. Tapi kalau kita ingat, ada sangat terjadi. Sedang yang rahmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang keempat yaitu isti'dadul yaumil rahim. Siap-siap kita untuk menuju hari layanan yaitu yaumul qiyamah. Kita periksa diri kita periksa amal kita periksa dosa kita. Kalau banyak dosa kita, banyak-banyaklah kita menangis karena kematian pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Mati ini adalah pintu gerbang menuju yaumul qiyamah. Tak sabar. Aku mau balik lagi lah, ternyata amalku kurang, dosa banyak. Tak bisa. Jangan sampai kita nanti di yaumil akhirah jadi orang muflis, orang yang rugi. Disebutkan di dalam kitab Hidayatul Hidayah, yaitu orang yang banyak melakukan puasa, zakat, solat dilakukannya, sedekah dilakukannya, ternyata sampai ke sana bangkrut. Akibat apa? Zalim sama orang. Ketika nanti disaksikan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kepada manusia, wahai manusia, siapa yang ada berkaitan dengan seseorang ini? Saya, ya Allah, ya Rabbi. Dulu ketika di dunia dia menzalimkan saya. Oh, kalau begitu ambil pertanggungjawaban. Dia ambil pertanggungjawaban. Maka ketika itu pahala kita dikurangkan, dikasihlah kepada orang yang kita zalimi. Kalau banyak yang kita zalimi, habis pahala kita. Kalau masih banyak yang kita zalimi, maka dosa orang yang kita zalimi akan berpindah kepada kita. Kenapa kita beribadah siang malam, tapi di sana kita celaka? Jangan sampai kita menzalimi orang, makan uang orang yang tak pantas, orang tak rela kita ambil. Kalau kita tak tahu pergi mana hukumnya, boleh tidak? Itu subhat menurut kita. Maka kita tanya kepada ulama supaya subhat ini terpecahkan. Jangan kita pikir sendiri. Kalau kita isti'dadu yaumil rahim, persiapkan diri kita. Kita tengok diri kita. Cukupkah amal kita? Atau masih banyakkah dosa kita? Kalau masih banyak dosa kita, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah isi khutbah saya pada hari ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi hamba pribadi dan juga bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Masuk kita pada rukun kita. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد